Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Semoga Anda dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kamu pernah melihat ada orang yang jarang ibadah dan suka maksiat tapi malah lancar karirnya dan melimpah rezekinya? Kelancaran rezeki diantaranya bisa diusahakan dengan berikhtiar dan berdoa serta menjaga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali kita lihat manusia-manusia yang membangkang dan mengabaikan aturan Allah justru diberikan kenikmatan dan rezeki yang seakan tiada habisnya. Janganlah iri atau berpikiran buat meniru mereka, karena sebenarnya mereka lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jebakan istidraj. Istidraj adalah suatu jebakan di mana seseorang diberikan oleh Allah berupa rezeki yang melimpah, padahal ia selalu meninggalkan perintah Allah. Istidraj adalah kesenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang jauh darinya, yang sebenarnya itu menjadi azab baginya, apakah dia bertobat atau semakin jauh. Sederhananya adalah, jika kita dapati seseorang yang semakin buruk kualitas ibadahnya, semakin tidak ikhlas, berkurang kuantitasnya, sementara maksiat semakin banyak, baik maksiat kepada Allah dan manusia, lalu rezeki baginya Allah berikan melimpah ruah. Kesenangan hidup begitu mudah didapatkan, tidak pernah sakit, tidak pernah celaka, panjang umur, bahkan Allah berikan keluar biasaan pada kekuatan tubuhnya. Maka hati-hatilah, bisa jadi ini adalah istidraj baginya, bukan karomah. Secara berangsur Allah menarik dalam kebinasaan. Bagaimanakah kita membedakan bahwa kesenangan dan kenikmatan yang kita dapat itu adalah karunia dari Allah, ujian, ataukah istidraj? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, jebakan berupa kenikmatan yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang seperti ini biasanya memang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan ahli maksiat, sebagaimana keterangan Allah di dalam Al-Quran berikut ini. "Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan." Quran Surat Ali Imran ayat 178. Istidraj sebetulnya adalah salah satu azab yang sangat mengerikan. Karena seseorang yang sudah terkena istidraj, berarti Allah sudah memalingkan perhatian dari mereka, sudah tidak peduli dan tidak akan memberikan peringatan lagi. Dibiarkan bersenang-senang, lalu Allah akan menjatuhkan siksa pedih kepadanya dalam seketika. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj belaka." Lalu Rasulullah SAW membaca surat Al-An'am ayat 44. "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 44. Ditambah lagi disebabkan kesombongan manusia yang merasa bahwa rezeki adalah hasil dari kepintaran dan keahlian mereka semata, sebagaimana yang Allah firmankan, "Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 49. Tanda-tanda maksiat yang bisa berujung istidraj. 1. Ia dengan sengaja meninggalkan perintah sholat. 2. Ia dengan sengaja meninggalkan perintah puasa. 3. Saat ia berbuat maksiat dan membuka aurat, ia merasa tidak berdosa.
4. Hatinya sangat berat untuk bersedekah. 5. Merasa bangga dengan apa yang ia miliki saat ini. 6. Mengabaikan perintah Allah dan mendekati larangannya. 7. Ia menganggap mudah semua perintah Allah namun ia tidak mengerjakannya. 8. Ia selalu menunda-nunda untuk bertobat dan ia merasa bahwa umurnya akan panjang. 9. Ia lupa dengan kematian. Ciri-ciri pelaku maksiat yang terkena istidraj. 1. Rezeki yang banyak. 2. Kesenangan yang tiada habisnya. 3. Ia selalu mendapatkan pujian dari orang-orang. 4. Allah selalu memberikan kesehatan. 5. Tidak pernah Allah berikan kepadanya musibah. 6. Hidupnya selalu aman dan nyaman. Karena seburuk-buruk azab bagi pelaku maksiat di dunia adalah ketika mereka sedang bermaksiat tapi tidak merasa dan menyadari bahwa mereka sedang berbuat dosa, sehingga mereka tidak ada rasa bersalah dan tidak ada keinginan untuk bertobat atau memperbaiki diri. Ketika pintu tobat sudah tertutup, maka jadilah mereka sebagai hamba yang paling merugi hidupnya. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Bagaimana bila rezeki yang besar itu diperoleh orang yang soleh? Adapun jika kenikmatan dunia diberikan kepada orang mukmin atau orang soleh, ahli ibadah, bukan orang kafir dan ahli maksiat, maka itu merupakan nikmat dari Allah yang disegerakan baginya untuk di dunia. Atau bisa juga ujian untuk meninggikan lagi kedudukannya. Sebagaimana yang Allah firmankan, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Jika ia lolos dari ujian ini, yaitu ia memanfaatkan harta sebaik-baiknya dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat, maka harta itu menjadi keberkahan dan karunia baginya. Namun jika seseorang muslim itu tidak kuat jiwanya dan kemudian menjadi lupa diri, tidak bersyukur, dan gara-gara kesenangan dan kenikmatan itu kemudian menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, harta itu menjadi musibah bagi dirinya dan kemudian Allah menarik kenikmatan itu agar ia kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, itu berarti Allah masih sayang pada dirinya dan berarti Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.